Halo, gue Dewi. Buat yang baru pertama kali ke channel gue, kenalin nama gue Dewi. Dan gue udah lama banget nggak nge-review wangian di YouTube, tapi lo bisa cek di sosial media gue lainnya, di platform lainnya. Biasanya gue akan share di Instagram atau di TikTok. Lo bisa cek di sana aneka rupa curhatan gue, baik seputar wangian ataupun hal-hal lainnya. Oke? And ya, alih-alih untuk nge-review wangian yang baru banget gue kepoin, ada yang pengen banget gue obrolin, yaitu luncuran terbaru dari Alien Objects, Espresso Latte, and then temuan-temuan baru gue di JXB kemarin yang menarik banget, ada Unkenaru. Tapi alih-alih ngobrolin itu, I'm very sorry, itu semoga bisa gue susul, tapi gue sangat-sangat semangat karena ini menjelang pergantian tahun, dan gue udah bikin catatan nih di HP gue yang memang udah cukup lama gue observasi, gue pikirin, gue pertimbangin, and then sebelum gue nge-recap parfum-parfum yang gue kepoin di 2023, gue pengen ngebahas dulu, karena dulu tuh sebenarnya gue pernah ditanya oleh Female Daily untuk menurut gue prediksi tren wewangian di 2023, dan most likely apa yang gue sampaikan itu kejadian gitu. Bisa dicek deh, ada kok postingnya di Instagramnya Female Daily awal tahun lalu, I believe akhir tahun lalu atau awal tahun 2023, gue lupa. Intinya yang gue bilang trennya akan ke cherry, terus habis itu lalalala itu ada di situ. Nah, bagaimana dengan tren tahun 2024? Prediksi Dewi menurut gue, suka-suka gue, ini dia. Yes, karena mau ngomongin versi Dewi, jadi gue agak excited, dan di sini gue udah punya kerpean, oke? Kerpean, kepean, bet-betan, yes. Tapi kali ini gue tulisnya di HP, oke? Ini catatan yang udah cukup lama, berbulan-bulan gue kumpulin, terus gue udah share juga ke teman gue beberapa, and then, oke, gue sampein aja. Oke, yang pertama, trend about vanilla. Vanilla akan tetap menjadi tren. Vanilla itu udah lama banget ya, terus eksis. Tapi di 2024 nanti prediksi gue akan tetap eksis, tapi complex and much more angled of vanilla. Jadi yes, dan itu terbukti juga ternyata, Tom Ford sekali lagi mengeluarkan wewangian vanilla yang menjadi trending topic, and menurut gue vanilla akan tetap eksis. Dan kemarinan juga Mother of Pearls, ini gue ngomongin versi global and local juga, jadi mungkin nanti bakalan ada yang versi secara global, ada juga yang cuman di pasar lokal gitu trennya. Well anyway, tapi terpengaruh dengan pasar global juga, pastinya di pasaran lokal juga akan ada lah ya gitu. Nah, MOP ngeluarin Savage Vanillanya lagi, tapi dengan versi yang berbeda, tapi menurut gue itu juga masih relate orang. And then much more angled of vanilla, jadi bukan melulu yang kayak vanilla hardcore kayak si Indal Tihota yang bener-bener ya udah vanilla gitu, kayak tincture vanilla atau vanilla extract gitu ya, tapi lebih kayak vanilla with a twist, something yang spicy, leathery vanilla, something yang lebih kompleks about the vanilla. Oke, jadi vanilla akan tetap tren, dan of course Tonka, but Tonka kayak buat gue kayak subsidiar dari vanilla, so tetap buat gue vanilla is still on trend, but with a twist, okay? And then Gourmand. Yes, kemarin tuh sempat gue polling juga di Instagram gue, dan beberapa tuh komennya of course banyak banget, thank you so much. Dan beberapa itu komentarnya itu, wait, gue sambil gue buka ya kerpean gue ya, screenshot. Oke. Nih, ada yang bilang, Fai Sugoi bilangnya kabarnya Gourmand is kan bakal jadi tren. Laskar Wangi bilang Gourmandnya nggak akan ada matinya. Terus Green and Earthy, yes, nanti bakalan gue bahas. Saint Patrickor, well I don't know, but Earthy ya, maybe. And then Reva Sapeye bilang Gourmand, milk and fruits. Iya, yes. Okay, and then yes, buttery, milky, and sweet, it's Gourmand. And banyak lagi yang komentar it's about Gourmand. Nah, menurut gue
tren gourmand akan seperti apa menurut Dewi ya. It's gonna be slightly savory gourmand. Jadi bukan yang enek blenek gourmand mateh, ada savory gourmand atau twisted gourmand menurut gue. Jadi ada twisted yang menurut gue kayak rice, tren kayak rice pudding, terus kayak wangi-wangi beras gitu. Ada kayak kemarin juga udah ada dari Project 1945 ngeluarin kayak Nusantara Embrace, itu udah masuk ke tren yang 2024 yang menurut gue akan keluar wangi-wangi gourmand yang lebih kayak something different, oke, twisted. Bukan cuman yang gourmand kayak vanilla twing, udah coklat twing, udah no. It's gonna be twisted, something twisted like Choco Mint dari Unkenaru, oke. Itu juga menurut gue. Walaupun sebelumnya buat yang nggak tahu, Alien Object sudah ngeluarin parfum Rome yang wanginya juga Choco Mint. Tapi kayaknya itu juga akhirnya sekarang jadi wangi yang cukup booming gara-gara Unkenaru mengeluarkan wangi Choco Mint dengan harga yang terjangkau. Buat lo yang pengen ngekepoin wangi Choco Mint, di pasar lokal menurut gue ada 2 alternatif itu. And then selain itu ya gue bilang di sini di catatan gue juga gue tulis ada milk, something yang milky gourmand but with a twist of milk, something yang milky, and Asian delicacy, something yang kayak ada sentuhan Asiannya gitu, Asia, oke. Atau ya something yang very specific gitu, kayak kemarin kembali ini trennya udah diikutin duluan, oke, sama Unkenaru. Padahal gue tulis ini tuh udah cukup lama. Jadi kayak ada aroma pandan still, something yang orang akan crave for, gitu, kayak wangi-wangi yang lebih spesifik, mungkin avocado, something yang sesuatu yang fruity gourmand, yang kayak gitu tuh, sentuhan gourmand yang slightly lebih ada twistnya. Jadi bukan kayak gourmand yang udah kayak generic coklat gourmand gitu ya, no. And then still pistachio gonna be a trend, something nutty. Jadi ada sentuhan nutty and savory-nya dalam gourmand. Itu juga kemungkinan akan banyak bermunculan untuk urusan gourmand menurut gue. And then selanjutnya wangi fruity and floral, tapi cenderung ke arah tropicals. Jadi menurut gue kayak ada sentuhan-sentuhan yang lebih ke arah tropicals yang mempengaruhi wangi fruity and florals. Jadi bukan kayak cuman spring florals yang kayak white florals, spring white florals gitu, tapi kayak kalaupun white florals can be ada sentuhan white florals yang lebih indol, white florals ya nggak sampai ke kuntikor, tapi kayak mungkin ada sentuhan warmnya di situ, jadi berkesan lebih tropical, lebih lebih warm aja gitu. Contoh misalkan fruity and florals itu yang masuk di perhitungan gue nih, can be dari Marquisa, ada sentuhan yang berkesan kayak Marquisa, atau nektar yang lebih lebih creamy kayak guava, jambu gitu ya. Terus ada tiare, ylang, orange blossom. Itu kayaknya bakalan tetap gonna be something yang on trend di tahun 2024. Jadi kayak orang mencari wangi floral itu bukan cuman, ya ada tetap yang light linger, yang airy, yang solid notes gitu ya, tapi kayak ada sentuhan warm di dalamnya, not only about airy thing. Selanjutnya akan ada aroma blue fragrance, itu akan perlahan-lahan berganti, oke, walaupun tetap masih ada menggunakan Ambrox dan teman-temannya, tapi menurut gue yang akan on trend itu justru Fougère yang berkesan sedikit aquatic, yang ya ada yang kembali ke fitrahnya di zaman old sana saat awal-awal Fougère, yang sentuhannya itu aromatiknya lebih dari lavender, tapi ada juga yang menggunakan herbal lainnya yang nuansa wanginya tuh mirip ke arah lavender, which is can be mint, okay, can be something yang lebih herbaceous, yang nuansanya tuh mirip dengan lavender, bahkan bisa jadi pakai hint of lavender. Tapi Fougère-nya itu nggak melulu about barbershop-ish. Jadi kayak kesan aquatic, fresh, and aromatic itu gonna be trend buat parfum-parfum yang might be di marketing buat cowok-cowok. Jadi kayak blue fragrance yang
kayak deep blue ocean itu kayak udah semakin ditinggalkan, tapi jadi kayak masih tetap ada sentuhan marine accord tapi lebih light, nggak seberat kayak blue fragrance. Oke, kayaknya udah mulai perlahan ditinggalkan untuk blue fragrance, I believe so, hopefully. Terus lanjut nih, Zen calming scent still a trend, quite luxury ya. Jadi wangi-wangi yang membawa yang bikin kesan calming, soothing, terus kayak quite luxury, jadi yang kayak effortless, wangi-wangi yang aromatic woody, terus aromatic citrusy tapi light linger, bukan yang berisik gitu ya. Somehow wanginya cenderung ke arah sana. Kalaupun misalkan ada wangi woody yang berat, akan dibalance, bukan yang dibikin kayak aroma tebel-tebel pada zaman dimana ini parfum buat laki banget gitu. No, tapi ini sekarang lebih cenderung kembali ke arah lebih unisex, lebih genderless. Jadi kayak wangi-wangi itu untuk yang woody akan dibawa ke kesan yang lebih zen. Terus simply sophisticated perfume. Jadi it's simple but sophisticated. Jadi it's woody, kayak woody-nya kayak light linger. It's gonna be like sandalwood, cedarwood gitu ya, cendana, gaharu. Oh, nanti ngomongin about gaharu. Tapi untuk cedarwood gitu yang light linger, kayu-kayu gitu akan dibikin slightly lebih zen, lebih chill. Mungkin dikasih efek-efek insensi sedikit. Kalau lo yang udah mencium wangi-wangi yang keluar dari brand lokal Etredu, Personal Chemistry, and then Santalum dari The Scent Story, lebih ke arah sana. Jadi kayu-kayu yang lebih kayak membuat kita tuh berada dalam ruangan yang nyaman dan ada sentuhan slightly ada greennya atau slightly ada smoky-nya, tapi bukan smoky yang thick, yang tebal, tapi smoky yang membuat suasana itu jadi lebih nyaman, kayak meditating gitu loh, relaxing. Ya itu yang menurut gue untuk zen and calming scent. And it's simple but sophisticated. Kayak di dalamnya tuh sebenarnya kayak keciumnya aromatic woody biasa, tapi it can be ada white floralnya, ada sentuhan bergamonya. Actually many things going on, tapi yang kita hidu itu it's very simple. It's very kayak smooth and rounded and mengeluarkan komposisi yang membuat kita lebih chill and calming. Lanjut. Parfum dikaitkan dengan hal spiritual dari segi ingredients dan juga efek akhir dan namanya. Jadi kayak parfum itu bahkan dari namanya itu ya, it's like brand lokal yang kasih namanya Personal Chemistry, dikaitkan dengan hal-hal yang kaitannya itu lebih ke something yang personal, something yang secara spiritual itu ada koneksinya, bukan sekedar cerita doang, tapi yang benar-benar orang itu mencari relatable-nya dalam suatu brand ataupun dalam suatu wewangian, baik dari nama brandnya, kalau emang ada brand-brand baru nih, atau dari nama produknya yang kayak orang bisa relate gitu ya, dan juga kayak ingredients-nya ada yang pakai kayak ya kemarin Sav & Co ngeluarin Malayali, bisa dicek ada ingredientsnya yang special di situ, salah satunya. Jadi ada hal-hal yang memang menjadi spesifik yang orang tuh jadi penasaran, kayak kayu-kayu yang memang sudah jarang dipakai, bahan raw materials tertentu yang kaitannya dengan sejarah di Indonesia, yang kayak gitu-gitu tuh tetap eksis. Oke, ada hal-hal yang raw materials yang akhirnya digunakan seperti itu juga ada, dan juga efek akhirnya, of course, efek akhirnya yang ngebuat kayak ada specific relation dengan produknya, dengan wewangiannya, if you know what I mean. Kayak layer gitu dari bentukannya, kayak orang-orang yang memang mungkin bergerak di dunia desain or something akan relatable banget gitu untuk hal-hal kayak gitu. Oke, Iris will still be on trend with different take and angle. Iris, I do love Iris. Jadi kayak Iris itu akan menjadi raw materials yang akan terus dilirik oleh brand, oleh industri, dan oleh penikmat wangi. Cuman kali ini menurut gue kembali dengan different take and angle. Jadi di sini gue kayak kembali ada keywordsnya menurut gue untuk 2024 ini. Different angle-nya adalah kayak ada sentuhan something yang lebih salty, savory. Jadi kalau dulu mungkin
manis ya, ada battery ya gitu. Tapi kayak ada sentuhan something yang lebih savory, terus apa ya, spicy gitu. Jadi ada sentuhan-sentuhan spices tertentu yang membuat different angle dari si iris, or maybe it can be leather. Jadi kayak leather tapi di balance dengan iris atau something like that lah. Tadi ada yang kelewat nggak sih? Oh, pistachio. Pistachio still be on trend. Maksudnya sejak Kylie meluncurkan parfum pistachio, and then walaupun udah cukup lama sebenarnya pistachio hadir di notes dunia perparfuman, tapi karena Kylie mengeluarkannya dan heboh, dan akhirnya di pasar lokal I believe akan ada tuh yang pakai notes nutty, can be arahnya pistachio or almond, okay? Pistachio or almond. Okay, lanjut. Oud infused perfumes, yes. Oud yang menurut gue dulu tuh gue ngerasa kayak di tahun berapa ya? Kayak beberapa tahun dulu tuh Oud bener-bener kayak ini parfum versi let's say kayak Hugo Boss, terus kasih Hugo Boss bottle Oud yang bener-bener bottle terus dikasih Oud. Terus Armani Oud yang bener-bener yang Giorgio Armani apa gitu terus kasih Oud. That's it. Tapi kalau ini kayak Oud infused perfume. Jadi kayak apa ya? Jadi kayak ada hint of oud dalam, bukan flanker gitu loh. Tapi kayak dikasih infuse yang ada sentuhan oudnya, tapi orang nggak nyangka kalau itu adalah oud. Lebih kayak ngasih body doang, jadi kita nggak sadar kalau oh it's very woody, atau wangi-wangi yang terlalu woody itu mulai agak bergeser dengan yang kayak oh ini ada oudnya, pantesan kok wanginya jadi lebih deep, lebih pahit, lebih smoky, lebih animalic because of the oud, atau kayu-kayu yang memang mengeluarkan nada wangi yang mirip-mirip dengan oud, atau aroma chemicals yang memang mimicking oud. Jadi oud bukan menjadi centerpiece, tapi menjadi supporting actor. Masih ada lagi musky powdery skin scent. Kayaknya akan tetap ada walaupun gue berharap it's gonna be gone. Oke, tapi skin scent atau trans skin scent atau light linger, less projected fragrance akan lebih diganti dengan wangi-wangi yang berkesan ada warm ambery-nya. Jadi nggak melulu about wangi yang berkesan ada manisnya, ada muskinya, atau ada iris, powdery irisnya, tapi kayak ada sentuhan wangi-wangi yang warm, ambery, and salty. Jadi lengket ke badan kita tuh kayak ada wangi salty atau savory yang light linger, yang yang bobot awan wanginya tuh nggak tebel, tapi cenderung ke moderate tuh, tipis-tipis, tapi dia tuh ada hangatnya, ada warmnya, dan jadi kayak bikin kesan lebih cuddly, bukan just your skin but better, tapi kayak ada sentuhan hangat aja. Terus, ini kalau ini di pasar lokal, well, mungkin global juga, parfum Timur Tengah akan tetap ada di pasaran, tapi sebagian orang udah mulai jenuh. Jadi kayak akan kembali kok ke either akan mencari brand lokal yang memang toh ujung-ujungnya banyak yang dupe atau inspired juga. Tapi akhirnya karena di pasar parfum lokal juga lumayan banyak availability-nya, dan kayak brand-brand lokal yang nggak ngedupe pun secara kualitasnya bagus, semakin membaik. Jadi kalau menurut gue, parfum-parfum Timur Tengah akan sedikit lebih ditinggalkan, walaupun tetap ada aja yang kepo. Ada aja produk-produk yang menarik, tapi nggak seheboh tahun kemarin. Oke? Oh, kalau di dunia global, itu botol yang refillable akan tetap menjadi tren. Akan semakin menjadi tren kayak somehow gitu ya, orang akan mencari botol yang refillable, tapi walaupun tren itu menurut gue agak bahaya sih di Indonesia. Gue tidak berharap sebenarnya untuk di pasar Indonesia karena akan sangat
banyak oknum-oknum yang kembali akan mengisi jeda celah sempit itu. Well anyway, kayaknya tren refillable fragrances, sustainable dan eco-friendly dan sebagainya itu akan tetap menjadi tren di dunia wewangian secara global. Itu dia yang menurut gue akan tetap menjadi tren. Wait, gue coba cek lagi yang kemarin ngebahas wangi bayi. Yes, itu kembali kayak berkesan slightly skin scent, tapi kayak ada salty-nya, you know, kayak ada efek moleculars yang bikin efek slightly salty. Jadi bukan sekedar sweet, tapi ada salty-nya. And then tea bakalan tetap seliweran. Yes, of course. Tea akan tetap menjadi mencuri perhatian orang, tapi I don't know, jujur aja gue nggak tahu arahnya akan lebih ke yang tetap yang fresh tea, atau kayak gue yang masih mencari yang kayak wangi teh, mau itu di pewangi ruangan ataupun ke parfum yang lebih warm, yang lebih kayak dark tea, black tea, red tea dan sebagainya, yang masih susah untuk ditemukan di pasaran. Tapi menurut gue justru tren ini bakalan lebih rame di home fragrances. Terus lychee, I don't know. Gue lebih kayak kalau fruity ya akan menjadi tropical fruits yang can be mix of lychee. Tapi menurut gue mungkin ada sentuhan something like markisa. Yes, menurut gue kayak gitu. And then apalagi? It's getting dark, I think. Really? Is it getting dark? I don't know. Karena menurut gue wangi dark pun somehow akan tetap dikreasikan, tapi kayak akan lebih ada unsur bright ya nggak sih? Bahkan oud pun akan diambil different angles yang dikombinasikan dengan something yang lebih light. Akan bukan yang lebih kayak dark, thick, smoky yang gitu-gitu. Bahkan oudnya pun akan dikombinasikan dengan something yang bergamot, something yang white floral, something yang citrusy, yang kayak gitu-gitu. I don't know. Kalau menurut gue sih kayak gitu. Terus what else? Petrichor, gue agak susah ya bilang petrichor. To me, it's too specific being petrichor, tapi kalau dibilang something yang bau tanah basah, something yang bukan cuman tanah, tapi wangi-wangi yang berkesan lebih wet, ya karena suhu global itu panas banget sekarang. Jadi kayak something yang green, terus atau yang wet, yang berkesan basah, dewy gitu. It's gonna be something yang orang akan cari dibandingin wangi yang kering gitu. Karena pada saat suhu panas kita pakai wangi yang cenderung agak kering, itu sometimes kayak hidung kita tuh agak hesitant gitu ya, pengennya nyari yang lebih calming kan. So menurut gue kalau spesifik petrichor mungkin di pasar lokal ya, tapi kalau in global I don't know gitu untuk yang petrichor. What else? Green and earthy, yes, it's gonna be green. Bahkan greennya bisa jadi something yang vegetal, something yang lebih kayak sayur mayur gitu ya, yang kayak tomato leaves gitu, something yang kayak bau carrot, bau aroma yang mengingatkan kita sama sayur mayur, timun gitu. It's very refreshing dan juga kayak green and vegetal banget gitu. Itu juga kayak bakalan ada beberapa brand yang akan mengeluarkan ke arah sana. Well, I think that's all dari yang respon pun gue coba respon di sini. Thank you so much. Indofresh bilang ada kejutan besar. Well, every year kayaknya ada kejutan-kejutan besar. I mean ada aja entah dari fragrance reviewer bikin parfum, atau kolaborasi dengan reviewer, atau kolaborasi besar dan sebagainya, dan banyak brand internasional masuk ke Indonesia yang tadinya sangat susah didapat. Kayak banyak kejutan-kejutan di dunia wangian yang di luar perkiraan, di luar prediksi, bahkan di luar Nurul gitu menurut gue. Tapi I'm very excited buat tahun 2024. Walaupun kayak industri ini semakin rame, semoga para penggerak di industri wewangian lokal tidak patah semangat, tidak kehabisan ide dan pemikiran, dan banyak yang masih tetap ada hal-hal yang bisa diulikin. I think that's all, dan ini cukup lama menurut gue. Mudah-mudahan dalam waktu dekat gue bisa nge-review wewangian lagi. Thank you so much for watching, sampai ketemu di video gue yang lain. Bye-bye.